Ada Bank Indonesia yang akan menaikkan GWM untuk perbankan di tahun 2022 ini hingga mencapai 3 kali begitu ya. Lantas seperti apa Anda melihat dampaknya kepada likuiditas perbankan kita? Baik, jadi ini instrumen kebijakan ini tidak boleh terlalu sering dikutak-atik, karena itu agak mengganggu pengelolaan perbankan, manajemen aset ya. Jadi sebetulnya memang ini salah satu instrumen. Ya. Coba bayangkan ya, artinya kalau GWM naik, maka sebagian portofolio yang tadinya penempatan pada aset lain harus ditaruh dalam bentuk cadangan. Tentu kalau katakanlah kreditnya sudah diberikan, tentu tidak mudah dengan kita menaikkan GWM di perbankan. Tidak ada cara lain kecuali mendorong kenaikan dana pihak ketiga supaya bisa ditempatkan di GWM atau di giro wajib. Nah, mendorong dana pihak ketiga mau nggak mau akan mempengaruhi kenaikan suku bunga. Jadi kebijakannya ini salah satu instrumen kebijakan untuk mempengaruhi naik turunnya suku bunga, tapi tidak dengan cara langsung mengumumkan kenaikan 7-day reverse repo rate, tetapi melalui suatu instrumen, yaitu dengan menaik turunkan atau dalam hal ini menaikkan GWM. Nah, kembali lagi, kebijakan terkait dengan giro wajib atau kebijakan reserve itu sebetulnya ada dua ya, baik dengan menaikkan atau bisa juga menurunkan, atau juga kebijakan yang lain yaitu memberikan insentif pada penempatan reserve sehingga ini memberi suatu hasil juga. Tentu ini tidak mudah. Jadi memang tadi yang tempuh adalah dengan kenaikan GWM dengan harapan terjadi atau bukan dengan arahnya itu membuat memang jadinya likuiditas akan terpengaruh ya. Karena suku bunga bisa saja akan mengalami kenaikan tapi tidak lewat suatu announcement tetapi lewat suatu mekanisme pasar dalam hal ini yang bisa kita tempuh dengan cara GWM, bisa dengan open market operations, bisa dengan discount policy. Nah, yang ditempuh rupanya adalah Bank Indonesia memutuskan kebijakan GWM. Tetapi perlu merujuk ke sejarah juga, jangan terlalu sering diutak-atik GWM karena agak mengganggu dalam pengelolaan aktiva pasifa dari perbankan. Tadi mungkin saya tambah sedikit terkait dengan GWM, karena Bank Indonesia juga sudah mengumumkan tanggal-tanggalnya atau saat-saatnya untuk menaikkan GWM, mungkin itu bagus dalam hal membuat perbankan juga dapat mengatur aktiva pasifanya. Tapi kalau memang tadi tambahkan ya, kalau kebijakannya sifatnya shocking, itu memang cukup riskan. Makanya banyak negara dunia lebih suka memakai dengan cara di pasar uang antar bank seperti Fed Fund Rate. Fed Fund Rate itu kan suatu market yang cara bank sentralnya bisa main di Fed Fund Market itu dengan cara beberapa kebijakan, yaitu open market operations, discount policy, atau reserve requirement atau dalam hal ini GWM. Tapi ini agak jarang dipakai karena tadi ya ada kekhawatiran kesulitan. Jadi kira-kira berkaitan dengan target, kita tetap berharap demikian proyeksinya dapat meningkat dengan sejumlah asumsi tentunya. Dilihat dari kondisi sekarang memang bagus ya Januari. Artinya kalaupun kita masih dalam situasi pandemi dan kemarin angkanya bisa double ya, sudah naik di angka 2000-an mungkin ya. Jadi ini kita tapi punya ada semacam antisipasinya. Kita sudah pernah mengalami keadaan yang buruk, Mhm, bahkan mhm, Amerika Serikat baik. yang sebetulnya keadaannya berbahaya, Mhm. tapi mereka sudah bisa mengantisipasinya. Mungkin